El baca lagi. Madilog, karya Tan Malaka. Mari kita sambung pembacaan bagian pendahuluan di episode Ingatan. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada, siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Ingatan. Kitab ini adalah bentuk dari paham yang sudah bertahun-tahun tersimpan dalam pikiran saya, dalam kehidupan yang bergelora. Disinilah dikerangkakan arti dan daerahnya materialisme, arti dan daerahnya dialektika, serta arti dan daerahnya logika. Selain daripada itu, akan dijelaskan pula seluk-beluk dan kena-mengenanya materialisme, dialektika, dan logika satu sama lainnya. Baik pun materialisme ataupun dialektika, bahkan juga logika, masing-masing mempunyai lapangan dan tafsiran berjenis-jenis. Materialisme itu bisa ditafsirkan dengan cara yang mekanis, secara mesin mati atau kematian mesin. Malah kaum mistika, kaum gaib pun bisa mempergunakan materialisme itu buat memperlihatkan keunggulan sulapnya atau sulap keunggulannya. Dialektika yang berdasarkan pikiran dan kegaiban yang pada Hegelisme melambung sampai ke puncak masih terus-menerus dipakai sebagai perkakas buat meluhurkan rohani dan merohanikan keluhuran. Pemikir borjuis dan pemikir feodal bergantung pada dialektika mistika. Itu seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayung-ayungkan gelembang. Logika memuncak pada ilmu bukti atau sains zaman sekarang dengan berjenis-jenis cabangnya ilmu itu. Hasilnya, berjenis-jenis ilmu itu mengulungkan dan menunggalkan kemanjurannya logika sebagai cara berpikir. Dengan begitu, logika menyilaukan mata para pemakai, penonton logika itu, serta melupakan batas dan kelemahannya logika itu. Sebaliknya pula, beberapa kitab yang berdasarkan materialisme, dialektika di Eropa, dalam keadaan menantang logika itu, lupa akan atau sedikit sekali memperhatikan kepentingan logika itu. Buat Timur umumnya dan Indonesia khususnya, yang sampai pada saat saya menulis kitab ini, masih gelap gulita, diselimuti macam-macam ilmu kegaiban, maka logika itu masih barang baru, hangat perlu diketahui dan dipahamkan bersama-sama dengan dialektika dan materialisme. Tetapi jangan pula kita sesat karena mengulungkan logika dan menunggalkan logika itu dengan tidak mengenal batas dan kelemahannya. Dalam kita ini, logika dibentuk di dalam iklim dialektika. Keduanya, logika dan dialektika, bergantung pada materialisme. Sebaliknya pula, materialisme ini bersangkut paut dengan logika dan dialektika. Seperti materi benda itu mempunyai sifat bergerak dan berhenti. Takluk pada hukumnya gerakan, yakni dialektika, serta hukumnya berhenti, yakni logika. Sampai lebih dari pertengahan kitab ini, sampai kira-kira ke ujung bahagian logika, satu buku pun buat referensi catatan tiada dipakai, karena memang tidak ada. Semua catatan dipetik dari ingatan semata-mata. Di belakangnya, saya mendapatkan bermacam-macam buku yang perlu buat dipetik. Dari peringatan tadi, bukunya tiada terdapat di seluruh Jakarta. Bermula, saya sandarkan seluruh isi kitab ini pada ingatan jembatan keledai semata-mata. Tetapi sesudah lebih dari 1/2 buku ditulis, saya mendapatkan bahan tulisan yang bisa diperiksa benar tidaknya sewaktu-waktu, yang bisa dipanjangkan atau dipendekkan menurut pilihan. Dengan berlainnya keadaan memilih dan menguji bahan itu, sudahlah, tentu isi seluruh buku bukan sifatnya, melainkan bentuknya saja tiada lagi seimbang, harmonis, dan tiada lagi bersuara. Walaupun saya mau merubah, saya tiada berdaya, karena bermacam-macam buku
buat bahan dari bahagian pertama itu memang tiada bisa didapatkan. Saya mesti menunggu sampai perang selesai, baru bisa didapatkan beberapa buku itu, yaitu kalau ada bahan, penting pula fulus. Tetapi kalau Madilog masih kekurangan bentuk, saya pikir dia tidak kekurangan sifat. Bersambung ke sub bagian pendahuluan dengan judul Meninjau ke Muka. Sampai bertemu di minggu depan. Semoga bermanfaat.